anamnesis itu ya bukan hanya sekedar tanya-tanya ya kepada pasien. Banyak hal yang kita harus lakukan dalam melakukan teknik anamnesis. Jadi anamnesis itu merupakan salah satu keterampilan klinis dari seorang dokter yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penyakit dan informasi-informasi lainnya. Jadi kita bukan hanya puas untuk mendiagnosa saja, tetapi dengan informasi yang kita dapatkan itu, kita bisa tahu bagaimana kemungkinan tata laksana lanjutan yang kita mau kasih ke pasien. Ya. Jadi informasi lainnya bisa sosioekonominya bagaimana, sehingga bisa mempengaruhi kita punya terapi bagaimana, kita punya pemeriksaan penunjang bagaimana. Ya. Terus selain diagnosa, kita juga bisa harus memikirkan diferensial diagnosa. Jadi pada pasien-pasien yang telah kita lakukan anamnesis, kita harus bisa menyingkirkan berbagai diferensial diagnosa dari berbagai keluhannya. Contohnya, di anamnesa sistem urogenital itu, kita biasanya keluhan misalnya sakit pinggang, sakit bila buang air kecil, ya seperti itu. Nah, nanti kalau keluhan sakit bila buang air kecil itu, kalau kita cuman langsung curiga batu, berarti kita tidak mungkin memikirkan penyakit-penyakit yang lainnya. Padahal masih banyak penyakit-penyakit lainnya seperti tumor yang bisa menekan buli-buli atau penyakit di vertikal atau penyakit-penyakit lainnya. Ya. Oleh karena itu di dalam anamnesis itu selain untuk menegakkan diagnosa, kita harus bisa menyingkirkan diferensial diagnosis, menentukan komplikasi yang mungkin sudah terjadi pada pasien, dan yang terakhir adalah melihat apakah bagaimana tata laksana selanjutnya yang bisa kita berikan kepada pasien seperti itu. Oke, jadi dari anamnesa itu kita harus membina hubungan dokter dan pasien. Karena kalau kalian belum dipercaya oleh pasien, biasanya pasien itu cenderung menutupi penyakitnya. Contohnya waktu zaman COVID, pasien tidak mau ngaku, dirinya batuk-batuk, pada demam yang lama. Ya, jadi pada waktu COVID itu memang kita ini punya permasalahan karena pasien cenderung berbohong terhadap penyakitnya, sehingga kita biasa kadang misdiagnosis ya, padahal COVID ternyata karena dia tidak mengaku demam, dia tidak mengaku ada keluhan batuk-batuk, sampai kita kadang menganggap cuma apa, tapi ternyata keluhan demam dan batuk-batuk yang tidak dibicarakan oleh pasien itu adalah keluhan kuncinya. Itu, ya. Mendapatkan informasi yang menyeluruh dari pasien yang bersangkutan. Jadi dengan itu kita bisa tahu, oh ini orang pekerjaannya sehari-hari ini. Kalau saya kasih obat seperti ini terlalu mahal mungkin untuk pasien. Jadi nanti pasien mungkin cenderung tidak mau mengkonsumsi obat seumur hidup, ya seperti itu. Atau kecenderungan kalau saya mau suruh periksa USG, kayaknya pasiennya agak susah. Mungkin kita bisa melakukan pemeriksaan apa yang lebih murah untuk pasien, ya seperti itu. Kemudian menyimpulkan dugaan organ sistem apa yang terganggu, ya. Kemudian membantu rumusan masalah klinik dari pasien. Kemudian yang kedua, membantu dokter dalam melakukan tindakan selanjutnya pada pasien, mengetahui perkembangan serta kemajuan terapi pada pasien. Nah, ini bukan hanya sekedar satu kali anamnesis untuk pasien yang baru, ya. Jadi kalau pasien sudah kontrol kembali ke kalian, yang tujuan anamnesis kita malahan adalah mengetahui bagaimana monitoring perkembangannya. Apakah keluhan yang saat ini sudah ada perbaikan dengan obat, atau malah memburuk, atau sama saja, ya? Atau adakah obat-obat yang tidak cocok yang kalian berikan kepada pasien, ya? Misalnya alergi obat dan lain-lain. Jadi anamnesis ini merupakan standar pelayanan dalam memberikan pelayanan paripurna terhadap pasien. Oke? Jadi nanti dalam teknik anamnesa ini kalian diharapkan mampu melakukan anamnesa secara lengkap, ya, dan melakukan pemeriksaan fisik secara baik. Ya, anamnesa secara lengkap itu selalu terdiri dari identitas, ya. Kemudian yang kedua keluhan utama, ya. Jadi keluhan utama pasien adalah keluhan yang mendasari pasien untuk datang ke kita, atau keluhan yang menurut kalian adalah sebenarnya lebih emergensi untuk pasien. Jadi biasanya ya, kalau datang pasien orang tua ke kalian itu biasanya apa keluhan tak? Dok,
saya ada keluhanku, ini sakit kepalaku, sakit badanku, sakit lututku, sakit perutku. Langsung kasih tahu ke semua itu penyakitnya. Tapi yang kita mau dalam anamnesis ini adalah pasien sebaiknya harus melihat ya apa yang penting untuk dia saat ini. Jadi sebenarnya mungkin keluhan sakit sendinya sudah lama, keluhan sakit perutnya sudah lama, tetapi apa yang membuat dia baru datang kali ini? Jadi ini ibu sudah berapa lama bu? Sudah lama penyakitku. Kenapa baru datang sekarang? Berarti ada sesuatu yang memberat. Apa yang memberat? Nah itu adalah itu yang menjadi keluhan utamanya. Mungkin sakit kepalanya yang baru dirasa 3 hari terakhir. Nah mungkin itulah menjadi keluhan utama oleh pasien. Oke? Ya, jadi nanti kalau dalam anamnesa untuk kalian ini kan masih semester awal ya, kalau CSL 2 ya. Jadi diharapkan kalian itu yang penting adalah kelengkapannya. Poin-poin anamnesanya. Mungkin oke lah kalau kalian tidak bisa mendiagnosa sampai tuntas. Tapi dalam ujian OSCE mungkin ada poin untuk diagnosa itu sendiri. Tetapi untuk poin anamnesis adalah kalian bisa melengkapi anamnesa itu yang terdiri dari inform konsep, menjalin sambung rasa dengan cara mengucapkan salam, berdiri, jabat tangan, terserah. Kalau sekarang mungkin jabat tangan bisa diganti dengan hanya salam jauh atau bagaimana ya, mempersilahkan duduk, menciptakan suasana membantu dan menyenangkan ya, itu semua adalah menjalin sambung rasa dulu. Yang kedua adalah melakukan inform consent. Inform consent adalah memastikan bahwa pasien itu bersedia untuk dilakukan anamnesa. Jangan sampai pasien cenderung malas untuk dilakukan anamnesa, baru kalian tanya-tanya, akhirnya dia marah-marah. Jadi di dalam inform consent selalu dijelaskan tujuan kita melakukan anamnesa dan penjaminan rahasianya. Ya, jadi apa yang dikasih tahu ke kita ini akan bersifat rahasia, karena di sistem urogenital itu juga bisa memiliki pertanyaan yang sensitif. Contohnya misalnya penyakit menular seksual, ya. Jadi pasien-pasien cenderung bisa kita bertanya, apakah ada riwayat hubungan seksual selain dengan istri, apakah ada riwayat jajan di PSK, itu juga bisa kita tanyakan untuk pasien-pasien dengan misalnya keluhan utamanya keluar nanah, ya, atau keluar sekret dari kemaluan, ya, tanpa hal yang jelas, ya, seperti itu. Oleh karena itu, inform consent penting kita lakukan untuk setiap tindakan kedokteran kita. Nah, setelah itu, poin-poin anamnesa yang kalian harus ingat adalah selalu identitas, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, riwayat psikososial, melakukan anamnesa sistem, dan melakukan review sistem, dan kemudian melakukan umpan balik kepada pasien. Nah, itu adalah poin-poin anamnesa yang wajib kalian lakukan pada saat kalian melakukan anamnesa. Jadi saya harapkan kalian pada saat kalian tidak tahu mau diagnosanya kemana. Semua poin-poin anamnesa itu wajib kalian lakukan. Oke? Nah, nanti setelah anamnesa dilakukan, maka diharapkan kalian bisa menarik kesimpulan dari anamnesis untuk mendapatkan diagnosa sementara dan menentukan apa pemeriksaan selanjutnya yang ingin dilakukan oleh pasien, oleh kalian kepada pasien, ya. Jadi ini nanti saya contohkan, ya, contoh melakukan anamnesa. Silakan kalian tonton, ya. Ini nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan, oke? Suaranya kedengaran ya, Dek, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Saldi Meirisandi, spesialis penyakit dalam, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menunjukkan mengenai cara melakukan anamnesis pada sistem urogenital. Anamnesis sistem urogenital tidak berbeda dengan sistem-sistem lainnya. Anamnesis terdiri dari
menanyakan identitas pada pasien, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan sebelumnya, riwayat kebiasaan atau psikososial, riwayat penyakit keluarga, dan melakukan anamnesis pada seluruh sistem. Adapun tujuan video pembelajaran kali ini adalah agar mahasiswa dapat melakukan komunikasi dan anamnesis secara lengkap dan baik sehingga dapat melakukan pendekatan secara paripurna dalam menghadapi masalah pasien. Dalam melakukan anamnesis kepada pasien, sebaiknya kita melakukan anamnesis secara terpimpin dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Saldi Pak ya, dokter spesialis penyakit dalam. Saya dokter yang bekerja dan bertugas saat ini di poliklinik dan saya akan membantu Bapak dalam menghadapi masalah Bapak. Boleh saya tahu Pak dengan Bapak siapa namanya? Arsyad. Bapak Arsyad ya? Iya, jadi Bapak, saya ini akan melakukan berbagai pertanyaan kepada Bapak. Dan tujuan pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apa yang Bapak hadapi, apa yang Bapak masalahkan, dan saya dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan bagaimana pemeriksaan selanjutnya dan kemungkinan diagnosa dari masalah Bapak. Apabila Bapak setuju, nanti saya melakukan anamnesis ini. Anamnesis ini bersifat rahasia Pak, jadi tenang saja, hanya kita yang berdua yang tahu. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak bersedia? Sedia dok. Baik, saya lengkapi Pak ya. Tadi namanya Bapak Arsyad ya. Iya dok. Bapak Arsyad umurnya berapa Pak? 30 dok. 30 tahun. Tinggalnya di mana Pak? Di Goa dok. Di Goa ya. Boleh saya tahu pekerjaannya Pak? Supir dok. Supir ya. Bapak ini sudah menikah? Sudah dok. Sudah ya? Iya dok. Baik. Boleh saya tahu Pak keluhannya apa Pak? Nyeri dok. Nyeri di mana Pak? Perut dok. Perut sebelah mana? Boleh saya tahu? Sebelah kanan dok. Sebelah kanan. Sudah berapa lama Pak dirasakan nyeri perutnya? Sudah 2 bulan dok. Sudah 2 bulan. Apakah nyerinya hilang timbul Pak? Hilang timbul dok. Hilang timbul. Apakah ada hal-hal yang mempengaruhi dan memperberat nyerinya? Tidak ada ya? Iya dok. Jadi muncul saja tiba-tiba seperti itu Pak ya? Iya dok. Kalau muncul nyerinya Pak ya, apakah munculnya durasinya lama atau cuma cepat saja Pak? Durasinya itu dok sekitar 10 menit begitu dok. Sekitar 10 menit Pak ya. Iya dok. Terus kalau datang nyerinya ini rasanya seperti apa Pak? Tertusuk-tusuk atau kayak terlemas-lemas? Remas-remas dok. Terlemas-lemas ya. Iya dok. Apakah nyerinya ini menjalar Pak? Menjalar misalnya menjalar ke pinggang kah atau Oh, iya. sampai ke arah tempat lain? Ya, kemana Pak? Ke seleng kanan terus Sampai ke pinggang. ke pinggang dok. Iya, dok. Oke.
Tapi dok, untuk bikin videonya dok tidak terdengar suaranya dok. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan deh mengenai anamnesis. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi anamnesis itu yang penting ya. Jadi anamnesis yang penting kalian melakukan pemeriksaan. Pertanyaan yang penting itu adalah identitas ya, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat pengobatan, riwayat psikososial, penyakit keluarga, ya, dan anamnesa sistem. Ingat selalu itu. Apapun anamnesamu kamu harus ingat. Saya sudah tanya ini enggak ya? Saya sudah tanya riwayat penyakit sekarang enggak ya? Saya sudah tanya riwayat penyakit dahulu enggak ya? Saya sudah tanyakan riwayat anamnesa sistem atau enggak ya? Jadi walaupun kalian tidak sampai yang lengkap, tapi setidaknya untuk poin anamnesanya sudah lengkap, ya seperti itu. Ya cuman teori yang kalian telah miliki selama ini itu yang saya harapkan kalian harus bisa bawa ke dalam anamnesa. Jadi misalnya, kenapa tadi saya menanyakan riwayat konsumsi vitamin C dosis tinggi? Karena itu berhubungan dengan penyakit batu ginjal seperti itu. Kenapa menanyakan riwayat konsumsi jengkol? Karena jengkol itu bila berlebihan bisa menyebabkan gangguan ginjal akut. Ya, jadi ada memang intoksikasi asam jengkolat seperti itu. Kenapa kita tanyakan misalnya sering tahan kencing, sering banyak minum, kurang minum, ya bisa berhubungan dengan infeksi saluran kencing dan batu saluran kencing. Jadi mungkin seperti itu. Apalagi kita ketahui infeksi saluran kencing pada pria itu jarang. Jadi kalau ada pria mengalami keluhan seperti infeksi saluran kencing, kita harus mengevaluasi apakah ada penyebab yang menyebabkan pasien laki-laki itu mengenai infeksi saluran kencing. Untuk saat ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada nanti kita lanjut ya, habis sholat asar mungkin kurang lebih 15 menit atau 20 menit ya, setengah jam ya, 15 menit sampai 20 menit lah. Ya, kita sholat asar dulu, nanti kalau sudah selesai baru kita lanjut untuk pemeriksaan fisik ya. Oke? Ya, saya tutup dulu sementara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.